Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-14 kita berdoa puasa. Pada hari ini, judul renungan adalah Pray and Fasting, yaitu berdoa dan berpuasa. Saya akan baca dari Yoel pasal 1 ayat 14. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Ada banyak hal dari Alkitab tentang berdoa dan berpuasa. Saya akan ambil 3 pokok saja. Yang pertama adalah dengan berdoa puasa, maka ini memurnikan hati dan pikiran kita. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya, ini menjelaskan tujuan dari kita berpuasa itu untuk merendahkan hati, bukan untuk pamer secara rohani. Justru ketika kita berdoa puasa, kita memeriksa diri, apakah ada yang salah? Kalau salah, maka kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Seperti kota Niniwe yang ditegur dan diperingatkan oleh Nabi Yunus. Karena kota Niniwe itu begitu jahat. Tapi kota Niniwe bertobat sungguh-sungguh dan berdoa puasa. Mulai dari raja, rakyatnya, sampai binatangnya. Kemudian Allah membatalkan hukumannya. Oh, luar biasa. Jadi ketika kita berdoa puasa, Tuhan melihat hati kita dan memurnikan hati dan pikiran. Dengan berpuasa, maka akan mempertajam kepekaan roh kita. Seperti jemaat ini, mereka beribadah, mereka berdoa, mereka berpuasa. Ketika Roh Kudus menunjuk Barnabas dan Saulus untuk tujuan misi, maka mereka bisa mendengar dan mereka melakukan tugas ini. Dengan berdoa puasa ini, kita mendekatkan diri lebih intensif. Jadi, secara durasi waktu, sepanjang hari, kita lebih dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa puasa, diharapkan kita mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ini menunjukkan secara kualitas, kedalaman hubungan dengan Tuhan. Jadi, dengan berdoa puasa, maka roh kita lebih peka akan suara Roh Kudus. Yang ketiga, dengan berdoa puasa, ini meningkatkan kuasa doa. Seperti zaman Ester, orang Israel seharusnya ditumpas habis oleh Haman. Tapi ketika mereka berdoa dan berpuasa, keadaan berubah 180 derajat. Sehingga Haman itu dihukum oleh Tuhan, digantung. Dan musuh-musuh orang Israel itu semua dihukum. Luar biasa. Lewat doa puasa, Allah bisa membalikkan rekayasa iblis. Maka hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Demikian juga ketika Yesus akan memulai pelayanan. Yesus berdoa puasa selama 40 hari, 40 malam. Dan Yesus juga menasihati murid-murid supaya mereka berdoa dan berpuasa. Sehingga pelayanan menjadi heran, begitu ajaib dan luar biasa. Ada banyak tujuan dan manfaat dari berdoa puasa. Kita ambil 3. Yang pertama adalah untuk memurnikan hati dan pikiran kita. Sehingga hidup kita makin dimurnikan. Yang kedua, untuk mempertajam kepekaan roh kita. Sehingga makin jelas arah yang Tuhan pimpin dalam hidup kita. Yang ketiga, untuk meningkatkan kuasa doa. Sehingga dalam hal-hal jasmani, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam hal rohani dan pelayanan, kita makin berbuah-buah. Oleh karena itu, kita sebagai pelayan Tuhan, istimewa kita akan menghadapi acara Paskah 2025. Kita berdoa dan berpuasa. Kita memurnikan hati kita dan kita minta pimpinan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan kita berdoa supaya acara Paskah 2025 ini membawa dampak yang luar biasa. Murid-murid boleh dijamah oleh Tuhan dan terjadi kegerakan rohani yang besar. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua guru-guru boleh berdoa dan berpuasa Tuhan untuk menyambut Paskah 2025. Kami berdoa ya Tuhan, biar lawatan Tuhan bekerja, Tuhan juga urapi semua petugas, baik itu transportasi, baik itu asir, baik itu song leader, singer, musik,
dan juga pembicara, Tuhan urapi dengan dahsyat ya Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan boleh kuat menjamah anak-anak. Dan mereka pulang dengan hati yang berkobar-kobar, terjadi kegerakan rohani yang besar. Dan kami berdoa untuk sekolah minggu yang diadakan secara reguler. Tuhan berkati Tuhan. Setiap kebaktian sekolah minggu adalah kebaktian kebangunan rohani yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam berkobar-kobar. Tuhan memberkati.